kita ada di vlog perjalanan di Selat Sunda dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni tanggal 26 Maret hampir 27. Ini jam berapa, Kang? 23.59 pas 00, jadi sudah bisa dibilang masuk 27 Maret. Perjalanan ke Lampung bersama kakak Tamsi Harjoyo. Oke, kita balik kameranya. Ini adalah kapal yang dinaiki oleh bis yang kita tumpangi. Jadi apa ya? Kalau dari sini Pelabuhan Merak menuju Bakahuni estimasi waktunya adalah 2-3 jam ya, kayak normal ya. Kalau cuaca bagus kemarin sih berangkat 2 kurang jam. lebih 2 jam, kata dia sih 2 jam gitu. 2 jam perjalanan. Jadi bagi kawan-kawan yang punya rencana untuk melakukan tujuan wisata ke Pulau Sumatera lewat Merak, ya kira-kira gini lah experience-nya. Ayo yang masih mau ngopi-ngopi, kopinya seduh anget-anget. Ya, di situ ada penjual pedagang asongan yang jual kopi, pop mie, dan makanan-makanan lain tentunya. Ada juga yang jual nasi uduk. Ini kayaknya kita sudah berangkat kan ya? Ini, belum tak? Oh, udah Kak. Udah lepas Kak. Muter sih kayaknya nih Kak. Gitu. Ini kayaknya udah mulai mau berangkat kawan-kawan. Ya. Ini sebenarnya rame loh tadi di jalan, tapi ini kok kayaknya agak sepi ya. Ini bagus sebenarnya. Nah, itu. Kalau yang mau ngemil tahu kacang keripik. Nah, ini deh kawan-kawan. Jangan khawatir kelaparan. 5 ribuan tahu. Jadi di sini banyak jajanan. Ini kita belum ketemu apa ya? Hiburan. Karena di kapal ini biasanya tuh ada hiburan gitu, ada organ tunggal, ada biduan dulu ya. Gitu. Tapi malam ini kayaknya nggak ada. Ini sudah kurang lebih 8 tahun sejak saya nggak pernah naik kapal laut lagi. 8 tahun coy, terakhir 2014. Ingat saya 2014 terakhir. Karena kalau mudik biasanya langsung ke Beranti atau antara Raden Intan. Di sini Kang Tamsi punya kopi, jadi kita bakal 5 ribuan tahu. Sambil ngopi-ngopi sedikit. Kacang keripik, ngemil. Lighting kayaknya agak kurang karena memang kita di tempatnya agak remang-remang sedikit. Itu kawan-kawan. Nah ini dia, coba kita lihat. Ya ini kayaknya agak muter ya, mundur terus nyari posisi untuk bisa maju gitu kawan-kawan. Nah ini dia view-nya. Silakan. Ini adalah sisi lain dari kapal. Itu Pulau Jawa atau daerah Merak. Di sana pada parkir. Di lambung kapal itu ada mobil pribadi juga, ada bus juga, dan juga ada truk juga. Ini untuk safety-nya kira-kira seperti ini. Nah, kali ini kita akan enjoy kopi bersama Kang Tamsi. Bukan iklan ini ya, kelas mil. Bukan iklan kawan-kawan. Ya. Buat kawan-kawan yang kangen suasana naik kapal laut begini, silahkan dinikmati pemandangannya. Nah, dia sedang mengabadikan momen ambil foto. Oke. Ya seru juga kadang kalau papasan sama kapal lain. seru. Karena padat ya di sini. Jadi nggak cuma ada kapal penumpang aja, di sana juga ada kapal-kapal tanker sebelah sana. Tapi kalau yang untuk pelabuhan sini ya khusus kapal penumpang. Ini mohon perhatiannya dulu untuk semua para penumpang kapal. Barusan semua yang di luar kami masukkan untuk menjadi satu ruangan. Bahwa di kapal ini Bapak Ibu mau ada penyampaian protokol untuk keselamatan. Alhamdulillah kapalnya kita sudah diberangkatkan tujuan Bakahuni Lampung
yang insya Allah Bapak Ibu perjalanan kalau tidak ada halangan 2 jam kita sudah sampai. Nah, untuk yang pertama yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa letak penyimpanan life jacket ini Pak di setiap kapal adanya cuma di ruangan penumpang. Tidak ada satupun di luar samping kanan kiri termasuk di ruang kendaraan. Ini tidak ada Pak. Jadi bila mana kapal mengalami musibah, mencari yang namanya pelampung, jangan lari ke ruang kendaraan. Karena di ruang kendaraan tidak ada. Adanya cuma di ruangan penumpang. Nah, untuk kapal ini, ruangan ini, bawa lemari penyimpanan life jacket inilah di depan kita. Dan sengaja pintunya tidak dikunci dengan permanen, biar mudah gampang diambil saat diperlukan. Jadi bila mana kapal mengalami musibah dalam perjalanan, Bapak Ibu dipersilakan untuk segera mengambil dan langsung dipakai sendiri. Jangan nunggu dipakai petugas kapal. Tapi tolong usahakan saat kejadian apapun di atas kapal, Bapak Ibu jangan panik dan makainya jangan buru-buru. Biar tidak jadi kesalahan pakai ya. Soalnya Bapak Ibu dulu pernah kejadian penumpang panik menggunakan life jacket, banyak kejadian yang salah pakai. Pernah dulu kejadian seperti itu. Bukan tangan kepala yang dimasukin, malah kakinya. Nah, itu tidak boleh terulang. Ini life jacket kalau kakinya yang dimasukin salah, nanti lompat terjun ke laut badannya terbalik. Yang nongol ke atas bukan kepala, tapi pantatnya nunggingnya. Kalau kaki yang dimasukin. Tuh, gambar fotonya sudah ada. Cara pakai yang benar dari urutan 1 sampai 5. Cuman bedanya itu yang dijadikan contoh life jacket zaman lama. Zaman dulu menggunakan 3 tali dengan cara diikat. Karena sekarang mah sudah zaman modern, lebih simpel, lebih gampang. Talinya Bu cuma 1, dilengkapi dengan sepasang kancing, percis seperti penggunaan sabuk pengaman di mobil. Jadi lebih mudah, lebih praktis. Yang penting kita tidak panik. Nih Bapak Ibu, ini tali bawah dipasang, dimasukkan ke bagian badan kita seperti ini. Tuh begini. Lalu ini tinggal dipasang ke bagian pundak seperti ini. Terus tinggal dirapatkan, lalu dikunci, dimasukkan kancingnya sampai membunyi, tandanya sudah terkunci. Kalau misalkan belum membunyi, berarti menandakan terbalik, harus dikunci ulang. Contoh seperti ini Pak. Nah, ini berarti harus dikunci ulang ya. Jadi dibalik ininya begini. Tuh. Lalu ini nanti talinya tinggal diukur sesuai dengan badan kita. Bisa dikendorin, bisa juga Pak dikencengin. Nah, ini secara sudah selesai, sangat mudah, sangat praktis, sangat simpel sekali. Tapi semudah apapun kalau kita panik pasti bingung. Jadi usahakan apapun yang terjadi di atas kapal tidak boleh panik. Tapi awas, setelah Bapak Ibu menggunakan life jacket semua dengan benar, jangan dulu lompat, jangan dulu terjun sebelum ada perintah dari Bapak Nahkoda. Jadi penumpang semua harap bersabar menunggu instruksi dari Bapak Nahkoda kapal. Siapa tahu kapal tersebut masih bisa diselamatkan Bu ya, atau masih bisa diamankan. Kalau memang misalkan kapal benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan lagi, nanti Pak memberikan sebuah isyarat atau instruksi aba-aba buat kita dengan cara mengeluarkan bunyi sulingnya kapal ya, atau di kendaraan mah bahasanya klakson. Kalau kapal mah namanya bunyi suling, nanti itu Bapak Ibu dinyalakan sebanyak 7 kali pendek dan 1 kali panjang. Bila mana suling kapal dinyalakan 7 kali pendek berturut-turut, berarti memberikan tanda bahwa kapal sudah keadaan bahaya yang tidak bisa diselamatkan lagi. Mari kita semuanya kosongkan kapal, tinggalkan kapal. Bapak Ibu berani lompat-lompat, berani terjun-terjun, yang tidak berani terjun juga ya. Jadi harus, jadi berani tidak berani saat itu mah harus, karena kapal keadaan bahaya. Kecuali ada beberapa orang tersebut yang tidak boleh terjun, seperti anak kecil, ibu-ibu sedang hamil, orang sakit, lalu yang sudah lanjut usia. Itu mah nanti dibantu sama petugas kapal menggunakan perahu karet, lebih dikenal Bapak Ibu namanya sekoci ya. Tiap kapal menyediakan. Yang lompat ke laut itu buat orang sehat seperti kita. Harus kita mah lompat. Tapi awas, hati-hati. Lompat dari kapal Bapak Ibu jangan sembarangan. Tidak boleh asal-asalan, jangan disamakan lompat seperti di kolam renang. Lompat dari kapal ada tata caranya. Boleh saya peragakan lompatnya? Boleh? Boleh. Tega berarti. Baik Bapak Ibu, ini mah demi tugas, saya akan memperagakannya. Tapi mohon maaf, sekedar contoh peragaan lompatnya di sini aja ya, nggak usah langsung nyebur ke laut. Yang penting Bapak Ibu bisa caranya, dapat ilmunya ya. Nih Pak Bu, liatin cara lompat dari kapal ke laut.
Ini tangan kiri gunakan buat menahan memegang pelampung. Tahan pegang yang kuat pelampung sekuat mungkin agar pelampung ini tidak membahayakan menghantam kena dagu saat di bawah ya. Lalu ini tangan kanan gunakan menutup mulut beserta hidung yang rapat. Tutup seperti ini Pak. Biar kita tidak terlalu banyak kemasukan meminum air laut. Karena pada saat lompat kita akan tenggelam dulu 1 hingga 2 meter. Baru nanti kita timbul ke atas, itu pun tergantung badannya. Kalau yang gede yang gendut mungkin kelelepnya nyampe dasar ya. Soalnya berat bebannya. Nih badan saya maramping setengah meter sudah nongol lagi. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Walaupun tidak bisa renang, yang sudah menggunakan pelampung dijamin tidak tenggelam. Yang penting makainya benar ya. Nanti dari sini ke bawah, ke atas ke permukaan. Jadi tenggelam itu cuma pertama lompat saja. Terus nanti tugas selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah nyampe permukaan air, segera untuk meminta pertolongan. Mencari perhatian ke kapal-kapal lain. Pasti banyak yang menolong. Salah satunya tim SAR, perahu nelayan, atau kapal lain yang sedang lewat. Nah, untuk meminta pertolongan tidak perlu berteriak. Karena sekecil apapun teriak, tidak akan ada yang mendengar. Apalagi kalau cuacanya lagi gede angin, lagi gede ombak. Setiap life jacket sudah dilengkapi alat panggil standar internasional. Yang pertama nih, di sini Pak sudah dilengkapi sebuah peluit sebagai pengeras suara. Jadi kita cukup meniup peluit ini berulang-ulang, lambaikan tangan, arahkan ke kapal lain. Jadi selama Bapak Ibu belum ditolong, peluit ini harus ditiupnya. Ini kencang Pak suaranya. Karena peluit komputer radius 200 meter. Kalau ditiup suaranya kedengar. Nah, kalau Ibu Bapak di sini penasaran, saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau dicontohkan ditiup di sini boleh apa tidak? Boleh. Nah, kalau memang atas seizin Bapak Ibu ditiup, saya akan meniupnya. Biar tidak terlalu sakit mendenging telinga, mohon dalam hitungan ketiga sebentar ditutup kupingnya ya. Kalau boleh, sebentar dihitung dulu. Nih, sekarang saya akan hitung, baru ditutup sama-sama. 1, 2, 3. Nih, rasakan. Nah. Bapak Ibu sedikit sambil hiburan. Soalnya saya perhatikan Bapak Ibu terlalu tegang. Jadi saya berikan sedikit intermezzo. Kalau masih bisa tertawa berarti tandanya sehat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, amin ya. Nih saya tiup asli suaranya begini. Udah nggak usah nutup Bu. Begini nih. Terus menerus ditiup, lambaikan tangan selama belum ditolong. Tapi kalau sudah ditolongin, jangan ditiup lagi ya. Karena berisik, takut diceburin lagi. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua, nih Pak, yang kedua. Yang kedua, bila mana musibah kapal di malam hari, jangan lupa ini lampu nyalakan. Fungsinya lampu buat memberikan penerangan agar mempermudah untuk pencarian. Karena lampu ini nantinya bisa dilacak lewat radar kapal, walaupun badan kita hanyut ke bawah ombak. Tapi nyalakan lampunya. Cara menyalakan lampu bukan ditiup-tiup. Ini ada tali pendek tarik. Nanti nyala secara otomatis. Contoh begini, tuh. Tapi diangkat lampunya ke atas ya. Jangan direnemin buat nyari ikan. Nggak bakal ditolong. Nanti dikira nelayan ya. Jadi diangkat begini, memberikan tanda korban yang sedang butuh pertolongan ya. Oke, paham Bu ya? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan ini berlaku Bu buat semua lintasan, bukan di kapal ini aja. Bapak naik kapal di mana saja, lintasan mana aja, aturannya semua kapal sama. Mudah-mudahan ini cukup sebatas peragaan. Seumur hidup kita jangan sampai mempergunakan, jangan sampai. Kami juga bukan buat menakut-takutin, hanya sebatas penyampaian protokol keselamatan ya. Musibah mah semua rahasia ilahi ya, tidak ada yang tidak mungkin. Nah sekarang sebagai umat muslim, masing-masing keyakinan. Jangan lupa untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selamat sampai tujuan masing-masing. Alhamdulillah penumpang 300 orang, yang jawab amin paling 7 orang. Padahal saya sudah mendoakan yang terbaik. Jawaban amin itu sebuah doa, betul? Biar kompak, biar abdol, biar rame, saya tambahkan doanya. Didoakan kembali, mudah-mudahan sampai rumah nanti duitnya dibanyakin lagi. Kasih duit mah mau. Belum dikasih duit pada cuek.
3:31 waktu Indonesia Barat, waktu Bakauheni. Lumayan cepet ya. Oh, kapal lain tuh udah mau sandar, tuh udah kelihatan dermaganya di sebelah sana. Itu dia kawan-kawan, dermaganya udah kelihatan. Ya, kita tinggal nunggu sandar aja. Sampainya di mana? Alhamdulillah, yuk. Sebat dulu. Oke.